Oke, saya ingin memulai sekarang dengan diawali dengan permutasi. Mohon kalau nanti tidak terlihat, tidak jelas, putus, Anda sampaikan. Yang A, permutasi. Oke. Permutasi itu adalah susunan yang dapat dibentuk. Ini permutasi itu adalah susunan unsur yang dapat dibentuk gitu dari kelompok unsur. Nanti ada satu kelompok unsur gitu, misalnya kelompok unsur itu A, B, C, D, E gitu, misalnya begitu, akan disusun atau apa namanya dari kelompok unsur itu dengan memperhatikan urutan. Dengan, ini penting, memperhatikan urutan. Kata inilah yang akan membedakan nanti dengan kombinasi. Memperhatikan urutan. Nah, misal begini, ada sekelompok unsur. Ada sekelompok unsur. Misal kelompok unsurnya itu A, B, C, D, E. Ini kita sebut tadi dengan kelompok unsur. Oke. Dari kelompok unsur ini akan disusun gitu. Unsur ada unsur, misalnya akan disusun dua unsur. Gitu, misalnya begitu. Akan disusun dua unsur. Misal A dengan B. Gitu. A dengan C. A dengan D. A dengan E. Nah, yang dimaksud dengan tidak memperhatikan urutan itu, dengan memperhatikan urutan itu berarti urutannya itu tetap diperhatikan, tetap dihitung. Berarti ini tidak akan sama dengan B dan A. Ini tidak sama dengan C, A. Ini tidak sama dengan D, A. Ini tidak sama dengan E, A. Itu namanya memperhatikan urutan. Nah, lalu bisa juga ini. Nah, bisa juga gitu. Misalnya ini B, C. Itu tidak sama urutan yang berbeda dengan C, B. Lah banyaknya unsur ini, banyaknya unsur yang disusun. Tuh, saya tak sebentar supaya bisa ke bawah. Oke. Banyaknya unsur yang bisa disusun banyaknya unsur yang
bisa disusun itu menggunakan rumus P, ini sudah mungkin diberikan, ini N, ini R, macam-macam ya, bisa ini. N faktorial, kemarin sudah saya jelaskan faktorial, dibagi dengan N dikurangi R faktorial. N itu sekelompok unsur, banyaknya unsur di awal, R itu unsur yang akan disusun. Unsur yang akan disusun. Jadi kalau tadi ada A, B, C, D, E, gitu, akan disusun dua unsur, urutan diperhatikan, maka kita akan dapat N-nya ada 5, R-nya ada 2. Sehingga banyaknya unsur itu P, di sini 5, ini 2. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 coret. Coret. Sama dengan 20 susunan atau 20 cara menyusun dua unsur. 20 susunan unsur. Gitu. Oke. Pahamkah? Halo, halo. Sebelum saya lanjutkan, paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Nah, sekarang ini yang pertama, permutasi yang pertama. Nah, sekarang permutasi itu bisa juga gini. Oke. Menyusun tapi ada unsur yang sama, ya. Jadi diperhatikan gitu ininya. Ini menyusun berikutnya. Menyusun dari N kelompok atau apa tadi ya, kelompok gitu ya, unsur gitu, unsur gitu, disusun gitu, disusun ada itu apalah katakan A unsur yang sama, unsur yang sama, lalu ada B juga unsur yang sama, dan seterusnya, gitu. Maka banyaknya unsur atau banyaknya susunan, itu N faktorial dibagi banyaknya unsur yang sama, A faktorial kali B faktorial
kali, misalnya kalau sampai C ya C faktorial, dan seterusnya. Gitu. Ini kalau ada unsurnya yang sama. Gitu. Ada unsur yang sama. Oke. Contohnya begini. Susunlah dari kata-kata matematika. Nah, sekarang N-nya mana? N-nya banyaknya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 N-nya. Sekarang ada unsurnya yang sama nggak? Ada. A unsur yang sama. A-nya yang sama 1, 2, 3. Ada 3. Itu di A. Lalu ada lagi nggak? T. M dulu. M-nya ada 2. Apalagi ya? T. T ada 2. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Sudah ya? Habis ya? Masih ada? Cukup? Berarti kalau begitu, 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Gitu. Sama dengan, ya tinggal Anda ini aja, 10 kali 9 kali 8 gitu kan, kali 5 kali 4 kali 5, misal kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Boleh nulis begitu. Dibagi 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 kali 1. 2 kali 1. 3, 2, 1 coret. 3, 2, 1 coret. Ini 2 kali 1, 2. Ini coret. Tinggal ini. 10 kali 9 kali 8, 7, 6 kali 5. Seberapa? Anda cari, ini gampang. Paham nggak unsur yang sama? MIPA 2. Masih paham ya? Oke, lanjut. Sekarang, ada juga menyusun itu, gitu, dia siklis. Apa namanya siklis itu apa? Berputar gitu ya, melingkar. Gitu. Misal nih, ini siklis melingkar. Ini unsurnya posisi siklis. Melingkar. Gitu. Nah, misal gini. Melingkar itu tidak mesti melingkar gini ya. Kalau duduknya ini misalnya gini. Ini ada ada tempat duduk nih. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, misal gitu. Nah, ini siklis. Ini siklis. Nah, kalau begitu, kalau ada N unsur, gitu, ada N
Kalau ada N unsur gitu, maka cara menyusunnya kalau siklis, gini, kalau siklis, cara menyusunnya adalah misalnya P itu adalah N min 1 faktorial. Ini. Itu N unsur. N min 1 faktorial. Nah, tapi tidak mesti harus apa namanya tempat duduknya atau gitu itu melingkar gini, maksudnya bisa juga gini. Misal juga gini. Ini siklis juga. Misalnya di sini ada A, sini B, ini C, itu ini E, ini F. Ini siklis tuh. Mesti harus bentuknya begini. Pahamkah permutasi ini? Ada 3. Gitu. Ada 3. Permutasi biasa, permutasi unsur yang sama, gitu. Kalau saya simpulkan, itu saya simpulkan. Kalau saya simpulkan, permutasi itu ada 3. Kesimpulannya, permutasi itu, ini pulpennya sudah mau habis ini, pulpen Wordpad ini. 1, tadi, kalau ada P, ada N unsur disusun R unsur, ini jadi N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, lalu kemudian ada 2 unsur yang sama, gitu. Ini N faktorial dibagi A faktorial dengan A, B, dan C itu unsur yang sama, unsur yang sama. Nah, yang terakhir, gitu, siklis 3, gitu. Siklis itu rumusnya N min 1 faktorial. Oke, paham orang ya? Ada 3 itu. Halo, halo. Paham, Pak. Halo, Pak. Ya. Tolong nanti ada yang ngambil ya, seperti biasanya itu. Tolong dikirim di grup. Untuk ya. Oke, sekarang saya lanjut yang kedua terakhir. Yang kedua. Kombinasi. Mohon catat ini. Kombinasi itu menyusun unsur yang dibentuk dari sekelompok unsur. Ini saya buat. Menyusun unsur dari sekelompok N unsur, gitu. Menyusun dari sekelompok N unsur disusun R unsur. Semoga nggak bingung. N unsurnya itu sekelompoknya yang gede, nyusunnya itu
R unsur, misalnya disusun 22, 33 gitu R unsur. Nah, tadi susun R unsur gitu dengan urutan. Nah, ini bedanya, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Lah ini penting loh ini. Ini yang membedakan tadi dengan permutasi. Di soal-soal sering bingung, tidak diperhatikan. Gitu. Misal nih, N unsurnya. Jadi susunannya, menghitung susunannya, gitu. Oh, ini kok nggak bisa nih. Oh, pennya menghitung susunannya, kombinasi itu C, N, ini R tadi, maka ini N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini. Nah, di soal tidak diberitahu apakah ini urutannya diperhatikan atau tidak diberitahu. Anda berpikir sendiri, Anda lihat sendiri, Anda analisa sendiri. Ini kira-kira urutannya diperhatikan atau tidak gitu. Contoh. Saya buat satu contoh. Ini contoh. Terdapat 10 pemain futsal. Gitu kan? Pertanyaannya, ada berapa tim atau ada berapa bentuk tim gitu, berapa tim cara yang dapat disusun. Tuh. Futsal itu berapa sih? 5 ya? Atau berapa? Lo pemain futsal. Yang sering main futsal. Satu tim itu berapa? 3, 2, 1, 5. Satu main futsal itu loh. Satu tim itu berapa? Satu kiper. 5 orang berapa? 4. 5, Pak. 5 orang keseluruhan. Iya. 5 sama 5 cadangan. Oh ya sudah, yang main aja 5. 5 berarti, Pak. Cadangannya nggak usah dihitung, yang main. Oke, sip, matur nuwun. Oke, misalnya ada 10 pemain, kita akan nyusun timnya untuk bermain. Gitu. Nah, misalnya dari 10 itu pemainnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nama pemainnya. Nama pemainnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu. Nah, ini pemainnya. Nah, tadi kombinasi itu tidak diperhatikan. Jadi ini AB, urutan AB sama dengan urutan BA. Gitu. AC itu sama aja dengan CA, jadi dihitung 1. Kalau permutasi tadi kan enggak.
Nah, kalau kombinasi dihitung 1. Nah, sekarang gini. Pemain futsal itu ini dibentuk satu tim satu yang akan main. Tim satu yang akan main, misalnya A, B, C, D, E. Gitu. Ini tim satu. A, B, C, D, E, tim satu. Nah, sekarang Anda coba saja lah. Kira-kira kalau Anda bentuk tim lagi, tapi urutannya berbeda, sama nggak dengan tim satu ini? D, ini Anda daftarkan, ini tim satu yang akan main. Lalu kemudian Anda daftar lagi D, gitu. C, urutannya B, A, E. Ini katakan Anda daftar tim 2. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah tim 1 sama tim 2 itu sama atau tidak? Sama. Sama kan? Tetap ada disebut dengan itulah aja tim futsalnya. MU itu mau kipernya disebut kiper dulu baru yang terakhir penyerang, mau disebut penyerang dulu kemudian yang terakhir kiper, disebut yang tengah dulu lalu kemudian yang terakhir back, tetap saja namanya tim itu, satu tim. Nah, karena ini sama gitu, karena ini sama gitu loh. Itu yang saya maksud. Jadi kalau Anda daftar ke panitia, saya daftar tim namanya A, B, C, D, E. Tim 1 saya daftar lagi nih. Tim 2 namanya siapa? D, C, D, A, E. Sama saja, karena dia sama maka ini kombinasi. Gitu. Karena sama, maka ini namanya kombinasi. Nah, karena ini kombinasi, maka ini C, gitu. Berapa? 10. N-nya berapa mau dibentuk? 5 main futsal. 5. Sama dengan 10 faktorial dibagi, rumusnya itu. 10 dikurangi 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Sorry, ini dikali 5 faktorial. Maka Anda dapatkan sama dengan 10 faktorial kali 5 faktorial kali 5 faktorial. Nggak bisa dicoret loh ini, kalau masih ada faktorialnya. Maka Anda bisa 10 kali 9 kali 8 seterusnya kali 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 coret 5 4 3 2 1 5 dengan 2 10 coret dengan 10, 3 coret dengan 9 3, 4 coret dengan 8 2. Itu. Oh, ini ada 7 ya, sorry. 7 kali 6. 10, 9, 8, 7. Jadi Anda bisa mencari. Gitu. Sehingga didapat 3 kali 2 kali 7 kali 6. Udah cari. Itulah cara nyusun pemain futsalnya. Paham? Anak-anak sekalian? Paham. Halo. Oke. Materi kita 2 itu. Materi kita hari ini. Anda pahami betul, 1 permutasi, 1 kombinasi. Minggu depan akan saya tambah dengan LKPD atau saya tambah dengan soal-soal UTBK, SBMPTN, gitu, untuk soal kombinasi dan permutasi ini. Saya kira itu untuk hari ini karena waktunya juga sudah hampir habis gitu, 10 menit lagi Anda bisa mencatat ini, nanti saya kirim
apa namanya materinya ini sukses selalu. Saya kira itu kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berhenti presentasinya. Silakan kembali ke grup WA. Makasih Pak. Sukses selalu, sehat-sehat. Ye, sama-sama. Ye.